Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Florata pagi ini ya. Kami hadirkan topik kita yang berikutnya, yaitu terkait dengan Disnaker Transkop UMKM Manggarai Barat beri pelatihan ya bahasa asing bagi warga guna tangkap peluang usaha dalam sektor pariwisata. Dan di ujung telepon ya pendengar Pro 1 sudah bersama kita Ibu Teresia Primadona Asmon, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi, Ibu Tres. Selamat pagi dari ND. Iya. Pagi, Bu. Pagi, apa kabar pagi ini, Ibu Tres? Baik, puji Tuhan, luar biasa, Ibu. Apa kabar juga? Baik, luar biasa ya. Pagi hari ini salam semangat untuk kita semua. Baik, Ibu Tres, ini terkait dengan beberapa program ya yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Naketrans ya Kabupaten Manggarai Barat, yaitu salah satunya memberikan pelatihan bahasa asing ya kepada beberapa warga di Kabupaten Manggarai Barat, begitu ya Ibu ya? Betul. Oke, dan ini apa yang menjadi alasan atau tujuan memberikan pelatihan bahasa asing untuk warga? Ini pelatihan khusus untuk angkatan kerja, untuk angkatan kerja, dan itu menjadi salah satu pelatihan kompetensi, salah satu paket pelatihan yang kami selenggarakan di tahun 2024 dari 14 paket pelatihan lainnya. Dan pelatihan bahasa selain memang kebutuhannya sangat tinggi, artinya kita saat assessment ternyata memang peminat angkatan kerja muda secara khusus itu merequest untuk bisa dilaksanakan pelatihan bahasa asing. Kami bahasa asingnya itu bahasa Inggris, dan kami juga merasa bahwa memang Labuan Bajo saat ini ya penguasaan bahasa Inggris atau bahasa asing itu tidak hanya sebagai prasyarat kompetensi ya, tetapi sebuah keharusan, kewajiban untuk bekerja di sektor pariwisata Labuan Bajo, di sektor apa saja. Kebutuhan dasarnya salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris. Gitu. Iya, dan ini untuk sementara ya itu bahasa asing, bahasa Inggris dulu untuk kedepannya bisa ya dengan bahasa-bahasa asing lainnya, begitu? Betul, ya betul Bu. Jadi sekarang memang hanya bahasa Inggris yang kami selenggarakan, tetapi target kedepannya ada beberapa bahasa ya, seperti bahasa Cina, karena ini sekarang juga tamu Cina cukup tinggi ya. Terus untuk penempatan luar negeri juga saat ini lagi banyak gitu kebutuhan permintaan tenaga kerja Indonesia ke Jerman. Jadi harapannya itu juga bisa kami selenggarakan nantinya. Tentu sambil mencari siapa instruktur yang punya kompetensi khusus dalam bahasa tertentu, itu yang kami akan siapkan ke depannya. Kalau tidak ya berarti titipkan atau bekerja sama dengan LPPK khusus. Gitu. Iya. Di sektor pariwisata di Labuan Bajo juga targetkan untuk ya penempatan tenaga kerja nantinya ke luar negeri secara khusus ya di beberapa negara ya. Jerman salah satu yang saat ini kami coba sedang diskusikan untuk penempatan ya, angkatan. Iya, Ibu Tres, yang mengikuti pelatihan bahasa asing ini dibuka untuk umum atau dipilih seperti apa prosesnya? Pendaftaran terbuka untuk umum, tetapi dengan syarat ya masyarakat Manggarai Barat dengan usia ya kami prioritas ya usia muda, usia angkatan itu. Tetapi karena kelasnya itu maksimum 16 satu kelas, jadi tetap harus diseleksi. Peminatnya banyak dan itu harus diseleksi lagi. Tapi seleksinya lebih ke menekankan terkait komitmen ya. Jadi komitmen anak mengikuti pelatihan, motivasi dia, alasan dia, karena itu juga nanti berdampak kepada komitmen pribadi dia dalam proses pembelajaran yang cukup lama. Jadi bukan seminggu, 2 minggu, tapi hampir 1 bulan pelatihannya. Oh, jadi 1 bulan ya? Oh, gitu. Jadi 1 bulan selama pelatihan dan satu kelasnya 16 orang untuk sementara, begitu Pak Ibu Tres ya? Satu kelas maksimum 16 orang. 16 orang, oke. Berapa kelas yang dilaksanakan? Tahun ini kami mendapat kuota 14 kelas pelatihan. Salah satunya ya untuk kelas bahasa asing, itu bahasa Inggris.
Jadi total secara keseluruhan berapa Ibu Tres? 14 paket. Jadi itu 16 itu berapa ratusan sekian anak yang dilatih di tahun 2024 ini. Iya, dan untuk yang menjadi alasan ya utama itu untuk memantapkan ya sektor pariwisata yang pasti di Labuan Bajo kita tahu itu kota premium begitu Ibu Tres. Betul, betul, ya. Selain kami menargetkan silakan. penempatan untuk prioritas penempatan untuk di Labuan Bajo ya, karena ini kemarin pelatihannya fokus untuk frontliner. Iya. Oke. Tadi kami kurang kopi, umurnya juga disaring begitu ya, ditentukan. Iya. Usia minimum 18 tahun dan usia maksimum ya 35 tahun karena prioritasnya untuk angkatan kerja pencaker yang belum memiliki kompetensi dan kalau boleh ya prioritas yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu prioritas ya. Bahwa kalau terjaring ada yang sudah bekerja dan ingin mendalami kompetensi itu masih diberi kesempatan. Oke. Yang pasti nanti juga ada pelatihan ya, bukan saja pelatihan tetapi langkah selanjutnya juga ada magang begitu ya. Iya, betul. Jadi kami memang itu salah satu kesatuan strategi ya, karena kita tidak hanya menargetkan pelatihan saja, tapi juga menargetkan penempatan anak-anak eks-pelatihan. Jadi sebelum penempatan ke industri, bersamaan juga kami melaksanakan pemagangan, dan pemagangan industri ini dilaksanakan 5 bulan di industri, itu menaikkan jam terbang, juga menaikkan pengalaman kerja dengan industri, dan yakin itu hal yang memudahkan anak-anak kami ya untuk bisa langsung bekerja di industri. Oke. Dan selain itu juga Dinas Anak Keterangan juga melakukan di Balai Latihan Kerja juga meluluskan sebanyak, kami mendapat informasi ya, sebanyak 644 orang begitu ya Ibu ya? Betul, ya betul. 600 sekian itu angka dari tahun pelaksanaan tahun 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ya, yang telah dilakukan di BLK. Oke, luar biasa. Iya, betul. Oke, kedepannya nanti kira-kira pelatihan apa lagi yang akan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat untuk warganya? Untuk di tahun yang akan datang, ya kami memang setiap kali melakukan pelatihan kami asesmen dulu ya dengan industri, karena kebutuhan inilah yang menjadi alasan kenapa harus kami melatih itu selain kebutuhan pencaker kerja. Jadi kami nanti akan melakukan asesmen kembali dari paket pelatihan yang selama ini sudah dilaksanakan, mana kira-kira paket pelatihan yang masih perlu atau masih minim ketersediaan lokalnya gitu. Itu yang nanti akan kami selenggarakan. Oke, terkait dengan pelatihan? Ya, akhir tahun biasanya kami di akhir tahun juga atau awal tahun Januari sudah kami umumkan gitu, kira-kira pelatihan apa yang akan diselenggarakan di tahun depan. Oke. Ya, terkait dengan pelatihan ini banyak hal ya yang bekerja sama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi begitu, berkolaborasi dengan instansi lain. Ya, betul. Jadi kami karena memang kalau melihat ketersediaan sarpras yang ada di BLK kami di PTD di pemerintah itu tidak cukup ya, tidak cukup menjawab kebutuhan pasar kerja, tetapi kami harus bekerja sama dengan semua balai latihan komunitas yang ada di Manggarai Barat, bahkan dengan SMK juga. Jadi SMK yang memiliki sarana prasarana yang memadai, itu kami kerjasamakan juga. Itu untuk mempercepat proses pelaksanaan pelatihan. Oke. Baik, apa yang menjadi harapan Ibu terkait dengan pelatihan bahasa asing ini, Ibu? Ya, harapannya ya berharap anak-anak yang sudah mengikuti pelatihan kemarin mendapat kepercayaan diri ya secara khusus untuk bisa bekerja di sektor pariwisata, di sektor apa saja, karena sudah memiliki kompetensi, punya kemampuan berbahasa Inggris. Jadi dia bisa bekerja di sektor apa saja gitu. Dan jangan berhenti untuk mengupgrade diri, karena saat ini tidak cukup memiliki satu potensi saja untuk bisa bekerja di Labuan Bajo atau di industri manapun gitu. Baik, terima kasih Ibu Tres waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Tentunya kami ucapkan ya selamat beraktivitas, salam sukses.
Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ibu Tresia Primadona Asmon, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat ya terkait dengan terkait dengan Disnaketran UMKM Manggarai Barat beri pelatihan bahasa asing ya kepada warga guna tangkap peluang usaha dalam sektor pariwisata. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.